3, 2, 1. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode perdana ngobrol bareng Samhari bersama Bapak Kepala Madrasah Milenial Bapak Kostradi Mudakir. Nah, baik, hari ini kita akan berbincang hangat bersama beliau. Pripun kabare, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja, Ustaz. Kenapa harus Hasyim Asy'ari? Apanya? Nama sekolahnya. Nah. Iya kan yo sing ndredeg ta iki ya. Oke, terima kasih Pak Samhari yang sangat ganteng. Untuk kalau kita bicara Hasyim Asy'ari, itu kita berarti melihat ke belakang sejarah berdirinya MTS Hasyim Asy'ari, yang mana berdirinya MTS Hasyim Asy'ari ini setelah berdirinya MI Miftahul Ulum, yang mana pada saat itu pada kondisi masyarakat itu dibutuhkan sekolah-sekolah yang bernuansa Islam. Jadi pada saat itu bersaing dengan tidak Islam, artinya sehingga perlu ada guru-guru Islam itu sangat kurang, sehingga berdirilah PGAP, Pendidikan Guru Agama Islam, Pendidikan NU yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Seiring dengan perkembangannya, yaitu berdirinya PGAP NU itu tanggal 17 Agustus 1956. Berarti sangat tua. Kalau dihitung berapa tahun ya? 1956, 60 lebih. 60 lebih kurang 66. Hampir 66 tahun lah. Itu berdirinya MTS PGAP PGANU, Pendidikan Guru Agama. Ini untuk mensupport atau melengkapi guru-guru agama Islam pada saat itu. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1973 PGAP berubah menjadi MTSAI, Madrasah Tsanawiyah. Sampai dengan dulu predikat akreditasi itu tidak ada yang dinamakan A, B, C, tapi disamakan, terdaftar, dan diakui pada saat itu. Karena pada awal adanya akreditasi itu fasilitas dan lainnya belum lengkap, sehingga masih diakui, belum disamakan. Pada sampai karena bangun terus untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan belajar pada saat itu, sampai akreditasi disamakan. Kalau sekarang itu kriteria disamakan itu sama dengan A plus lah. Karena sangat lengkap, mulai dari fasilitas dan jumlah siswanya yang banyak. Sehingga pada saat itu, kenapa kok Hasyim Asy'ari? Karena kita madrasah ini kepinginnya berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, dan otomatis notabene adalah Nahdlatul Ulama. Tidak jauh-jauh kepingin mengikuti perjuangannya Yai Hasyim Asy'ari. Dan mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh masyayikh kita Yai Haji Hasyim Asy'ari sebagai umatnya atau sebagai santrinya, dan beliau mendoakan kita semuanya. Amin, amin. Itu sehingga sampai saat ini terus berkembang Yai Hasyim Asy'ari dengan citra itu, sekaligus membawa
nama baik Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan. Artinya bisa dikatakan bahwa MTS Hasyim Asy'ari ini memang salah satu sekolah tertua, nggih Pak. Salah satunya. Artinya juga sekolah pertama atau madrasah pertama yang ada di Kota Batu. Ya betul. Jadi madrasah dulu saya katakan madrasah yang tingkat dasar itu MI Miftahul Ulum. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajarnya anak-anak itu ya Miftahul Ulum sekolah dasarnya. Nah kalau PGAP dulu itu untuk memenuhi kebutuhan guru. Jadi setelah selesai di PGAP itu boleh mengajar pada saat itu. Jadi sangat kekurangan guru-guru pendidikan agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan itu berdirilah PGAP tadi. Berarti istilahnya sama dengan kalau dulu istilahnya ada yang SPG itu Pak. SPG. Nah, sama dengan SPG. Pendidikan guru. Oke. SPG baru-baru lebih lama dari itu. PGAP itu lebih lama. Oke. Nah, karena apa? Dikatakan sekolah pertama, madrasah sanawiyah pertama. Kapan Pak berdirinya MTS Hasyim Asy'ari ini? Kita mengikut dari hasil penelitian dari buku-buku yang telah diterbitkan oleh para alumni PGAP. Itu kita merujuk berdirinya PGAP itu 17 Agustus 1956. Berarti sama dengan kemerdekaan Indonesia. Berarti secara tidak langsung ya itu dilihat dari suratnya yang mendirikan adalah MWC. MWC. Pada waktu MWT. Karena pakai ejaan lama. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan. Dulu kan Batu kecamatan. Iya, betul. MWT. Nah, karena dikatakan ini termasuk salah satu sekolah yang sudah lama, apa sih Pak unggulan dari MTS Hasyim Asy'ari dibanding sekolah yang lain? Terima kasih. Jadi jangan disamakan ya, artinya tuanya lembaga dengan tuanya manusia. Kalau manusia tambah tua, itu kan semakin tidak produktif. Betul. Tapi kalau tuanya lembaga, kita semakin tua akan semakin berpengalaman dan otomatis akan semakin berkembang. Untuk mengikuti perkembangan zaman ini, untuk pada saat ini kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang kita unggulkan adalah madrasah yang mengikuti gerakan milenial. Artinya revolusi industri itu kita ikuti dan nanti arahnya adalah madrasah digital. Tapi tidak meninggalkan kereligiusannya. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat religius, apa itu kita dirikan belajar membaca Al-Quran dengan PPQ-nya, kemudian nanti ada kelas tahfidz dengan menghafal Al-Quran, itu yang akan kita jadikan branding kita. Selain non-akademik yang lain, kita akan berprestasi bersaing dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Batu. Artinya siswa-siswi di MTS Hasyim Asy'ari ini boleh dikatakan ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya dapat. Itu sangat betul sekali. Sangat betul sekali karena kalau kita mengejar dunia itu tidak ada habisnya. Tapi jangan lupa kita yang paling nanti hidup yang lama dan kekal itu adalah di akhirat. Karena itu kita membekali anak-anak kita di samping ilmu-ilmu dunia, itu juga bekal-bekal akhirat itu tetap kita laksanakan. Dengan mengajarkan, kalau di luar kita kan PAI itu hanya PAI, pendidikan agama Islam. Kalau kita lebih luas, ada sejarah kebudayaan Islam, ada fikih, ada bahasa Arab, ada Quran hadis, itu lebih lengkap. Jadi sama dengan madrasah ini sekolah plus. Sekolah plus. Artinya boleh saya katakan begini Pak.
MTS Hasyim Asyari ini sekolah standar dunia akhirat. Ya, betul. Betul ya teman-teman ya? Betul. Jadi yang ada di rumah tidak usah ragu. Sekolah di MTS Hasyim Asyari. Ada adik, ada anak, ada cucu, siapapun yang mau sekolah di sini, ayo mengukir prestasi bersama kami. Oke, gini Pak, ngomong-ngomong tentang pandemi kemarin. Kira-kira dari madrasah sendiri, apakah berdampak adanya pandemi COVID-19 mengenai pembelajaran, kemudian secara tatap mukanya itu bagaimana? Ya, pandemi ini berdampak kepada semua lini, termasuk di pendidikan. Dan pada tahun 2000 kan itu kejadiannya. Jadi pada saat itu setelah kita melaksanakan ujian akhir madrasah itu baru hari keduanya hampir tidak boleh masuk. Itu kalau saya ingat itu tanggal 24 April kalau nggak salah. Kalau sampai sekarang tatap muka itu hampir 2 tahun kita tidak tatap muka, sehingga berdampak pada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan. Kemudian juga termasuk anak-anak yang akan ikut berjuang di madrasah itu berdampak. Ada yang kebanyakan akhirnya milih mondok. Jadi hampir semua lembaga baik madrasah maupun sekolah di Kota Batu ini siswanya menurun pada saat itu. Sehingga mudah-mudahan nanti di 2022-2023 itu akan kita bangkit semuanya, anak-anak bisa belajar di lembaga, terutama di MTS Hasyim Asyari ini. Kita nanti akan kita kuotakan lebih banyak dari yang kemarin. Amin. Semoga terpenuhi kuotanya semua. Ya, amin. Terkait pembelajarannya Pak selama pandemi yang telah menimpa Indonesia, mungkin pakai aplikasi apa untuk mendukung pembelajaran di MTS Hasyim Asyari? Ya, alhamdulillah di madrasah terutama untuk proses belajar mengajar itu tidak mengalami kesulitan yang lebih lah dibanding yang lain, karena awal sebelum pandemi itu sudah hampir kita siapkan yang namanya e-learning. Ini untuk belajar, sebenarnya ini untuk proyeksi madrasah digital, karena mungkin Allah berkehendak lain. Tadi madrasah digital kita awalkan. Setelah kita sosialisasi e-learning itu langsung bisa kita manfaatkan pada saat itu. Jadi pembelajaran lewat HP, lewat internet itu sudah bisa kita laksanakan. Sampai fitur yang terakhir, kita bisa mendeteksi anak-anak yang tidak masuk, anak-anak yang gak aktif. Itu bisa kita deteksi lewat e-learning, aplikasi e-learning itu. Dan itu kita laksanakan pembelajaran itu sebelum ada PTM terbatas 50% itu. Jadi murni daring pernah kita laksanakan, semi daring dan luring itu yang kita sebut dengan pembelajaran hibrid itu sudah kita laksanakan. Artinya daring dan luring itu sudah kita laksanakan. Berarti artinya sebelum adanya pandemi ini e-learning juga sudah disiapkan Pak, sudah artinya. Siap. Itu ya itu tadi loh, itu kemukjizatan atau Allah menunjukkan yang lain kepada madrasah ini. Karena sebelum pandemi itu kita sudah sosialisasi, e-learning itu kayaknya sudah akan dipakai pada saat itu. Sehingga pada tahun 2020-2021 itu langsung kita pakai. Berarti istilahnya kita sudah siap perang dulu. Sudah siap. Ada senjatanya untuk pandemi itu kayaknya sudah ada. Ditunjukkan oleh Allah bahwa e-learning itu nanti akan kamu gunakan untuk 2 tahun yang akan datang. Itu pada saat itu, sehingga kita tidak begitu mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Tinggal mungkin menyesuaikan mawon Pak. Jadi sambil berjalan akhirnya fiturnya hampir sempurna. Itu tadi sampai dulu tidak bisa terdeteksi anak yang nggak aktif.
akhir-akhir ini bisa terdeteksi. Oke. Guru yang ngajar ditinggal tidur muridnya itu sudah terdeteksi, wah nah itu tidak aktif. Iya. Itu sudah terdeteksi. Berarti memang selain dituntut ilmu dunia dan akhiratnya, artinya MTS ini juga khususnya MTS Hasyim Asy'ari ini juga mengikuti zaman, gitu ya. Oke, terkait ini Pak, karena kan sekarang kan sudah tatap muka, mulai tatap muka terbatas, kemudian sekarang sudah tatap muka 100%. Persiapan apa sih Pak yang dilakukan madrasah untuk menyongsong itu sebelumnya? Ya. Terima kasih Sam Hari. Ini banyak hikmah dari pandemi ini, termasuk juga PTM. Artinya apa yang belum kita punya itu sampai terpenuhi. Baik itu dulu kita tidak memikirkan wastafel itu harus banyak. Sekarang itu harus banyak. Anak-anak kita harapkan rajin cuci tangan. Itu kita siapkan wastafel sampai ada satu kelas satu wastafel. Kemudian juga dulu kita bayangkan ada semprotan itu di madrasah. Itu sekarang kita berupaya. Artinya pandemi ini tidak hanya berdampak negatif pada lembaga kita, tapi banyak sebenarnya yang positif. Sehingga kita diajari untuk bersabar, kita diajari untuk melengkapi kebutuhan kesehatan, termasuk kita bermasker ini juga supaya tidak banyak bicara. Artinya kita membatasi bicara yang tidak berguna. Itu di hikmahnya bermasker. Atau sering kalau kita sebenarnya kalau dianjurkan cuci tangan aja, itu sebenarnya kita sudah melaksanakan lebih dari cuci tangan, karena setiap 5 waktu itu kita harus berwudu. Itu upaya-upaya untuk hikmah dari pandemi, kita selalu ingin menjaga kebersihan intinya. Jadi persiapan yang kita laksanakan untuk memenuhi protokol kesehatannya yang berhubungan dengan PTM, itu insya Allah sudah hampir semuanya ada. Sampai tabung gas untuk tabung oksigen itu sudah kita siapkan, sudah terpenuhi Pak. Termasuk juga ruangan-ruangan untuk isolasi itu sudah ada. Alhamdulillah, itu hikmah dari pandemi ini, kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Karena mungkin gini Pak, selama 2 tahun ini kan, lebih kurang 2 tahun ini kan siswa-siswi mungkin karena belajarnya daring, kemudian sekarang sudah masuk lagi. Kebiasaan apa saja Pak yang sudah dilakukan di MTS Hasyim Asy'ari ini? Kita pembiasaan itu yang sifatnya agamis itu banyak. Jadi di madrasah ini kita mulai awal pembiasaan untuk melaksanakan ibadah ubudiyah itu benar kita laksanakan. Kalau hari Senin sampai hari Kamis kita sholat duha, mulai Senin sampai hari Sabtu di awal. Kemudian ada PBG, kita biasakan anak-anak ini mengaji setiap pagi. Kita kalau nggak pernah baca Quran itu kita tidak pernah bicara dengan Gusti Allah. Kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah berdialog dengan Allah, itu kita biasakan anak-anak setiap pagi berdoa dan membaca Quran. Kemudian kalau hari Jumat kita biasakan anak-anak itu kirim doa dengan baca surat Yasin. Kemudian hari Sabtunya kita biasakan juga istighosah. Ini untuk bekal-bekal anak-anak hidup di masyarakat. Pasti nanti suatu saat dibutuhkan. Aji kepepet itu pasti nanti akan ada. Wah, anak-anak MTS harus bisa istighosah. Itu kita sudah siap semuanya. Kemudian juga kita biasakan sholat anak-anak, terutama sholat jamaah. Sehingga setiap duhur itu kita ajak anak-anak sholat di masjid kita.
masjidnya MTS Hasyim Asy'ari. Masjid Agung Anur. Masjid Agung Anur Batu. Kayak yang meramaikan kan kita, karena kita seringnya sholat Jumat di Masjid Anur, sholat Zuhur di Masjid Anur, kegiatan-kegiatan besar di Masjid Agung Anur. Nah, itu kayak Masjid Agung Anur itu punya MTS Hasyim Asy'ari. Betul enggak? Betul. Nah, gini Pak, sering di luar itu ada yang berpendapat sekolah di MTS itu kate dadi mudin. Nah, mungkin ini ada sanggahan dari itu panjenengan. Paradigma lama. Oke. Memang kalau zaman dulu, karena yang diutamakan adalah pendidikan agama Islam, itu banyak alumni MTS yang jadi mudin. Masa ate dadi mudin terus. Gitu ya, yang dadi mudin sing rabi sapa sing anu. Nanti yang belajar ilmu lain siapa kalau ndak. Artinya di madrasah kita ini sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak-anak alumni madrasah itu tidak perlu khawatir, tidak harus jadi mudin. Bahkan sekarang itu ada yang jadi DPR pusat, DPR daerah, dan ada yang kerja di BPK. Itu alumni ada yang di Astra. Jadi hampir semua ini dunia usaha, alumni madrasah ini ada. Artinya stigma itu harus dihilangkan ya Pak? Paradigma itu harus dihilangkan. Paradigma yang untuk mudin itu sekarang kan sudah imam mudin itu sudah berubah. Artinya ada yang daerah itu yang nggak menggunakan mudin. Artinya relawan-relawan yang untuk memandikan mayit dan lain-lain hampir semuanya bisa. Jadi tidak harus nunggu mudin Pak. Sekarang itu. Bahkan lulusan MTS Hasyim Asy'ari bisa. Makanya kita di madrasah ini kita ajari anak-anak itu cara memandikan mayit dan lain sebagainya. Itu tambahan life skillnya madrasah. Jadi dunia akhirat ada. Oke. MTS Hasyim Asy'ari luar biasa. Oke Pak, ini sudah semester genap. Nah, mungkin MTS Hasyim Asy'ari apakah sudah mulai membuka pendaftaran atau mungkin inden dulu atau bagaimana Pak? Iya, untuk tahun ini ada kayaknya aura mengikuti sekolah-sekolah favorit itu sudah ada di madrasah kita. Nanti kalau memang ketinggalan, jangan kita disalahkan untuk madrasah ini. Akhirnya kita sebenarnya tidak bisa menolak anak-anak, tapi kalau memang kuotanya sudah terpenuhi, otomatis harus kita alihkan kepada yang lain. Untuk tahun ini insya Allah di MTS Hasyim Asy'ari itu ada kuotanya 9 kelas, sesuai dengan nanti kelas 9 yang keluar, artinya 288. Mudah-mudahan aja semuanya bisa terpenuhi. Amin. Kemudian juga di PPDB ini juga ada pelayanan khusus, terutama bagi anak-anak yang hafal Quran. Itu patut kita muliakan, kita beri apresiasi, kita beri reward itu kepada anak-anak yang sudah hafal mungkin juz 30 atau lebih, itu bisa masuk di madrasah ini dengan ada reward khusus nanti. Bahkan mungkin nanti akan kita bebaskan anak ini untuk biaya bulanan atau SPMP-nya. Tuh. Kemudian nanti untuk PPDB itu kita mengikuti edaran dari Kemenak. Nanti atau untuk resminya kita atur mulai bulan Maret. Tapi boleh inden supaya tadi kuota itu terpenuhi, dan kalau nanti sudah terpenuhi otomatis kita tutup. Oke. Artinya yang calon siswa-siswi yang hafal minimal juz 30 diistimewakan ya Pak? Diistimewakan. Karena kita mengistimewakan orang hafal Quran itu tidak semuanya orang bisa. Jadi orang pilihan dan patut kita muliakan. Oke.
Nah, dari memuliakan itu mungkin bisa menambah kebarokahan MTS Hasyim Asy'ari. Dan sinarnya Al-Quran Nggih. itu insya Allah kalau kita bacakan, anak-anak yang membaca, kita yang baca, ini sinarnya madrasah ini akan mencorong, lebih terang. Insya Allah. Ini sudah terang sampai Nggih. Surabaya sudah ada yang inden kita. Oh, luar biasa. Makanya tidak usah khawatir sekolah di MTS Hasyim Asy'ari, karena insya Allah gurunya semua pengalaman dan insya Allah mencetak generasi yang luar biasa di masa depan. Amin. Mungkin ini terakhir, Pak. Mungkin ada harapan panjenengan untuk calon siswa-siswi nanti yang masuk ke sini. Ya. Semua lembaga madrasah itu berharap menjadi simpatik dari anak-anak atau kepercayaan masyarakat yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan khususnya Kota Batu, masyarakat Kota Batu sekarang sudah melirik madrasah. Semuanya, hampir ke semua madrasah ini menjadi favorit bagi beliau. Karena apa ya, itu tadi nilai-nilai dunia akhiratnya itu dapat. Sehingga harapan dari saya khususnya pribadi dan untuk kepala madrasah berharap jangan ragu untuk masuk di madrasah ini. Kita berjuang bersama-sama di madrasah ini, di kota yang sangat ramai ini, dengan kegiatan-kegiatan agama nanti akan kita ramaikan atau kita isi Kota Batu ini menjadi kota yang religius. Dengan ikhtiar-ikhtiar kegiatan-kegiatan keagamaan, insya Allah Batu tetap kondusif, adem, ayem, Insya Allah. dan gemah ripah loh jinawi. Amin. Itu barokah madrasah. Wabil khusus kita harapkan dari madrasah Sanawiyah Hasyim Asy'ari ini bisa mewarnai Kota Batu di bidang religiusnya. Amin. Sehingga menjadi penyangganya Kota Batu ini nanti adalah anak-anak atau santri-santri madrasah ini nanti akan bisa jadi harapannya. Amin. Baik, berarti boleh saya ambil kesimpulan bahwasanya MTS Hasyim Asy'ari ini akan mencetak siswa-siswi yang hebat di masa depan. Nah, selain itu boleh saya klaim ini bahwa MTS Hasyim Asy'ari memang sekolah standar dunia dan akhirat. Setuju kawan-kawan? Yang terpenting dari yang kita harapkan, madrasah ini bisa bersinergi dengan yang lain, dengan dunia lain, artinya dunia-dunia baik itu religius maupun non religius. Tapi yang terakhir juga manfaati Barokai. itu yang penting. Tidak ada di lain. Kalau di madrasah ini yang itu. Jadi bersinergi, manfaati, Barokai. Itu yang penting. Itu yang Nah, mungkin ngobras episode perdana ini cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di ngobras selanjutnya. Terima kasih Pak Tradi. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Umur dan rezekinya barokah selalu. Amin. Kami akhiri. Saya Samhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.